Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pagi kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berbeda keyakinan, silahkan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Baik, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Minggu kemarin kita telah belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan belajar kembali mengenai persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Tentunya di kompetensi dasar yang ke-4.1, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemarin kita telah belajar tentang KD 3.1. Ya, sekarang ini KD 4.1 gitu ya. Baik. Tentunya yang harus kita ingat untuk materi kita ke depan, tentunya ya, yang pertama adalah tentang eksponen, sifat-sifatnya. Seperti contohnya, ketika ada A pangkatnya M dikalikan dengan A pangkatnya N, ini juga berlaku sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Nah, hal-hal yang seperti ini sampai yang poin nomor 8, akar dari N A pangkat M ini juga sama dengan A pangkat M per N. Ini nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran kita ke depan. Gitu ya. Ini yang pertama, sifat-sifat eksponen. Kemudian yang kedua, ini tentunya tentang fungsi eksponensial. Fungsi ya, tahu fungsi kan? Yang sudah kita pelajari dahulu. Ini nanti juga akan kita pelajari tentang grafiknya. Jadi grafik fungsi eksponensial dengan bentuk umumnya, bentuk umum eksponensial itu fx sama dengan k kali dengan a pangkatnya x atau y. Jadi fx itu juga sama dengan y, sama dengan k kali a pangkatnya x. Nah, ini nanti juga akan kita gunakan untuk mendalami materi kita nanti, gitu ya. Perlu diingat lagi, ketika ada grafik fungsi eksponen, gitu ya, ini kurvanya akan monoton naik. Monoton naik itu berarti dia naik ke atas, begini ya, naik ke atas. Ini jika A-nya basisnya ini ya, ini lebih dari 1. Tapi kalau basisnya A ini di antara 0 sampai 1, maka kurvanya, bentuk kurvanya itu akan monoton turun seperti ini ya, monoton turun begitu. Dan juga kurva memotong sumbu Y di titik 0, K. Ini ya. Ini nanti dia akan memotong di sumbu Y di titik X-nya sama dengan 0 begitu. Jadi nanti kita cari titik potong yang memotong sumbu Y ini X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian sumbu X-nya ini merupakan asimtotnya. Nah, ini nanti akan kita gunakan gitu ya. Dan yang ketiga tentang persamaan eksponen. Tentunya kemarin kita sudah belajar persamaan eksponen dari tingkat yang paling sederhana. Ini A pangkatnya fx itu sama dengan 1, maka fx nilainya sama dengan 0. Ini asal-usulnya kemarin kan sudah kita pelajari juga. Sampai yang kompleks, ini jika ada nilai P kalikan A pangkatnya X pangkat 2 plus Q kalikan A pangkatnya X plus R sama dengan 0, maka ada dua langkahnya. Yang pertama kita misalkan dulu, yang di dalam kurung ini A pangkatnya X ini dengan variabel lain selain variabel pada soal. Misalkan ini adalah P, maka misalkan
A pangkat X ini bisa kita misalkan dengan apa ya, OP, bisa huruf selain ini ya, yang selain ada di sini bisa. Kemudian setelah itu baru kita faktorkan, gitu ya. Nanti juga akan kita gunakan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponensial. Ini sifat-sifatnya ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mendalami materi pertidaksamaan eksponensial nanti, begitu. Baik, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari X kalikan Z pangkat 2 kalikan Z pangkatnya 3 dikuadratkan semua per X pangkat 3 kalikan Z pangkat Z pangkatnya 4. Ini kira-kira gimana cara mengerjakannya? Oh, dikurangi Pak. Kurangi apanya? Ya, ini tentunya kemarin kita sudah membahas sifat-sifat eksponen ya. Nah, nanti sifat-sifat eksponen akan kita gunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Gitu. Baik, kita tulis dulu soalnya. Ini ya. Kita uraikan satu per satu. Di sini kita utamakan yang di dalam kurung ya. Ini kita ketika ada soal seperti ini, ingat sifat eksponensial ketika ada X pangkatnya A dipangkatkan lagi B, maka itu juga sama dengan X pangkatnya A kalikan B, gitu ya. Berarti ini juga berlaku di sini. Maka diperoleh seperti ini. X pangkatnya 1, karena ini enggak ditulis berarti pangkatnya 1, kalikan 2, dikalikan Z pangkatnya 2 dikalikan 2, dikalikan Z pangkatnya 2 dikalikan 3, begitu ya. Atau ini bisa dibalik, 3 kalikan 2 per yang di bawah tetap X pangkat 3, ZZ pangkatnya 4. Dari sini kita peroleh nilainya X kuadrat kalikan Z pangkatnya 4 kalikan Z pangkatnya 6 per X pangkat 3 Z kalikan Z pangkatnya 4, begitu. Baik, sampai sini sudah paham ya? Ya, insya Allah paham. Langkah selanjutnya sekarang perhatikan variabel masing-masing. Yang atas ada variabel X-nya pangkatnya 2, yang bawah ada variabel X-nya pangkatnya 3. Oke, baik. Karena sama-sama variabelnya sama, ini juga Z, bawah juga Z, atas Z, bawah Z, maka bisa kita pakai sifat eksponen yang tadi. Ketika ada A pangkatnya M per A pangkatnya N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N, maka diperoleh ini X pangkatnya 2 kurangi 3, kalikan Z pangkatnya 4 kurangi 1, kalikan Z pangkatnya 6 kurangi 4, maka diperoleh nilainya X pangkatnya min 1, kalikan Z pangkatnya 3, kalikan Z pangkatnya 2. Kok bisa gini Pak? Coba lihat, 2 kurangi 3 berapa? Ya, negatif 1. Begitu. Baik, negatif X pangkat negatif 1 pakai sifat eksponen yang seper A, maka ini kita jadikan seper, ya jadinya seper X, maka diperoleh Z pangkat 3 akan Z pangkat 2 per X. Ini jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah yang C, gitu ya. Baik, lanjut soal nomor 2. Bentuk sederhana dari pangkat 2x-1 dikalikan 2 pangkat x-3 per 4 kalikan 2 pangkat 2 min x, ini berapa? Oke, sama seperti tadi, kita pakai sifat-sifat eksponen tentunya ya. Oke, baik, kita tulis dulu soalnya. Iya, seperti ini kurang lebih. X yang di sini Bapak ganti dengan titik supaya lebih jelas ya, karena di sini ada unsur X, ada variabel X, nanti yang perkalian Bapak ganti dengan titik. Langkah pertama gimana? Iya, langkah pertama kita samakan dulu basisnya. Basis atau absis? Basisnya.
Basisnya di sini kan 2 paling sederhana. Kita sederhanakan. 2 ini kan perintahnya untuk menyederhanakan, sederhana, bentuk sederhana. Berarti kita sederhanakan. Ini menjadi 2, bawah juga 2. Maka diperoleh 2 pangkat 2 kalikan 2 X min 1 kalikan 2 X min 3 per 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 X 2 min X. Oke, lanjut. Kita pakai sifat eksponen ya. Kalau ini insya Allah semuanya sudah paham, sudah tahu insya Allah. Tinggal kita kalikan saja, maka diperoleh 2 pangkat 4 X min 2 kalikan 2 pangkat X min 3 per 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 min X. Gitu ya. Oke, dari sini pakai sifat eksponen jika ada A pangkat B kalikan A pangkatnya C, maka juga sama dengan A pangkat B plus C. Maka dari sini kita peroleh 2 pangkat 4 X min 2 plus X min 3 per 2 pangkat 2 plus 2 min X. Nah, diperoleh 2 pangkat 5 X min 5 per 2 pangkat 4 min X. Baik. Sama-sama berbasis 2. Berbasis 2, mohon maaf. Maka di sini pakai sifat yang tadi. Maka diperoleh 2 pangkat 5 X min 5 dikurangi, karena ini bagi ya. Kalau tadi dikali, dijumlah, ini dikurangi 4 min X. Maka diperoleh nilainya 2 pangkat 6 X min 9. Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Baik, lanjut nomor 3. Oke, diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat 2 pangkat min 1 min x. Grafik tersebut melalui titik. Ya, kita buka lagi tentang grafik fungsi eksponensial ya. Ini kira-kira gimana cara mengerjakannya? Oke, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya terlebih dahulu ya. Di sini X-nya, sumbu X ini ya, sama-sama 2 semua, begitu ya. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 2. Maka diperoleh nilai dari f(x). X-nya kita ganti 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 kurangi 2. Diperoleh nilainya 3 kali 2 pangkat negatif 1. Berapa nilai f(x)-nya? Iya, nilai f(x)-nya adalah 3 per 2. Nah, dari sini maka diperoleh jawabannya grafik ini melalui titik 2,3 per 2. Ya, jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Baik, soal nomor 4. Grafik fungsi f(x) sama dengan K kalikan 2 pangkat 2 X min 3 melalui titik 2, negatif 8. Berapakah nilai dari negatif 5K? Oke, kita cari K-nya terlebih dahulu. Ini tadi apa? Ya, fungsi. Ini fungsi eksponensial. Oke, kita tulis dulu soalnya. Nah, ini melalui titik 2 ini sebagai apa? Ya, sebagai X. Dan negatif 8 sebagai Y atau F(x). Ini ya. Y itu juga sama dengan F(x). Begitu. Oke, kita masukkan terlebih dahulu X dan juga Y-nya. Oke. Y-nya kita masukkan negatif 8, Y kan sama dengan f(x) nih. Kita masukkan negatif 8 sama dengan K dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan X-nya berapa? 2 dikurangi 3. Diperoleh negatif 8 sama dengan K kalikan 2 pangkat 1. Kok bisa 1, Pak? Lihat, 2 kali 2 berapa? 4 kurangi 3, 1. Maka diperoleh nilai K-nya ini sama dengan 8 per 2. Oke, sebentar. Bapak ganti terlebih dahulu ya. Ini ada kurang negatifnya. Oke, ini kurang negatif.
maka di sini juga diperoleh nilai K-nya itu juga negatif. Maka 5K sama dengan nilai sama dengan 5 dikalikan negatif 4. Berapa? Iya, negatif 20. Maka dari sini kita peroleh nilai X-nya itu negatif 20. Ya, yang negatif 20 gitu ya. Oke, jawabannya yang A gitu. Baik, lanjut yang nomor 5. Oke, lanjut yang nomor 5. Ini grafik fungsi f(x) itu sama dengan setengah pangkatnya X ini ditunjukkan oleh gambar yang mana? Yang mana kira-kira? Oke, kita buka dulu, kita ingat-ingat dulu. Tadi ada sifat dari grafik fungsi. Kita lihat ya. Nah, ini kurva akan monoton naik jika A-nya itu lebih dari 1. Akan tetapi dia akan monoton turun jika A-nya ini di antara 0 sampai 1. Sedangkan tadi A-nya di mana A-nya? Iya, A-nya itu setengah. Makanya dia kurvanya monoton turun. Berarti yang C sama yang E ini sudah salah dulu. Jadi jawabannya antara A, B, dan juga D. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ini kurva ini memotong sumbu Z di titik 0, K. 0, K. 0 ini sebagai titik X-nya. K-nya Y. Kita masukkan X sama dengan 0. Ini ya, kita masukkan X sama dengan 0 ke fungsi fx sama dengan setengah pangkatnya X. Maka diperoleh nilai F0 ini sama dengan setengah pangkatnya 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, kita lihat. Titik X sama dengan 0 yang memotong di sumbu Y sama dengan 1. Oke, coba yang A. A ini bukan, ini sumbu Y-nya 4. Ini salah. Yang B, sumbu Y-nya berapa ini? Ya, ini 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Lah ini, D ini 1 tidak ditulis di sini. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Ini cara membaca soal dengan menggunakan definisi fungsi eksponen tadi ya. Gitu. Jadi tidak harus istilahnya digambar ulang lagi, dihitung-hitung lagi, akan tetapi sebenarnya pakai definisi dari fungsi eksponen itu juga sudah bisa untuk menjawab soal, gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6. Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2x plus 1 plus 27 sama dengan 82 kalikan 3 pangkatnya x adalah. Oke, coba perhatikan soal ini. Ini soal apa ini? Ya, persamaan eksponen. Siap. Yang nomor berapa? Ya, betul yang ini, persamaan eksponen yang tidak sederhana. Yang poin nomor 6 kalau yang materi kita dahulu itu. Yang ini, langkahnya ada 2. Kita misalkan, kemudian kita faktorkan. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita tulis dulu soalnya. Kita rubah ya. Kita pindah ruaskan. Yang 82 kali 3 pangkatnya X jadinya
3 pangkat 2X plus 1 dikurangi 82 kalikan 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Itu. Nah, setelah ini, gimana Pak? Selanjutnya Pak, ya kita rubah persamaan ini ke bentuk umumnya terlebih dahulu. Bentuk umumnya gimana Pak? Ini dia. Nah, bentuk umumnya ini. A besar kalikan A pangkat fx kuadrat ditambahkan B dikalikan A pangkatnya fx ditambahkan C sama dengan 0. Ini sebenarnya persamaan apa sih? Ya, ini namanya persamaan kuadrat. Akan tetapi ini dalam bentuk eksponensial. Begitu ya. Persamaan kuadrat insya Allah dulu ketika masih di bangku SMP juga sudah pernah dapat ini tentang persamaan aljabar dan kawan-kawannya. Lain nanti akan kita gunakan lagi. Contohnya seperti kita akan memfaktorkan dan juga kita mencari faktornya, akar-akarnya lah, nanti istilah itu akan kita gunakan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita rubah dulu berdasarkan sifat dari eksponen. Yang depan ini 3 pangkat 2x plus 1 ini bisa kita rubah seperti ini. 3 pangkat 2x dikalikan 3 pangkatnya 1. Ingat, kalau ada perkalian seperti ini juga sama dengan dijumlah, gitu ya. Min 82 kalikan 3 pangkat X plus 27. Maka dari sini sudah kita peroleh persamaannya persis seperti ini ya. Sudah persis dengan bentuk umumnya. 3 kali 3X pangkat 3 pangkat X kali pangkat 2 dikurangi 82 kalikan 3 pangkat X plus 27. Gitu. Karena sudah berbentuk seperti ini, langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama tadi, ya kita misalkan A pangkat X yang ada di dalam kurung ini ya, ini dengan variabel lain selain variabel pada soal. Oke, di soal sudah ada X, maka kita misalkan dengan P, begitu ya. Kita misalkan 3 pangkat X ini sama dengan P. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mempermudah kita mengerjakan soal. Mempermudah kita untuk menyederhanakan atau memfaktorkan. Gitu. Oke. Baik. Langsung kita ganti. Jadi diperoleh 3 kali P pangkat 2 kuadrat min 82P plus 27. Itu ya. Baik, dari sini ini sudah berbentuk persamaan kuadrat. Ingat cara memfaktorkan belum? Sudah ingat apa sudah lupa? Baik. Oke, kita ingat, kita kerjakan bersama-sama. Kita faktorkan lebih dahulu. Caranya gimana, Pak? Ya, pakai cara memfaktorkan. Caranya seperti ini. Oke. Koefisien yang ada paling depan itu berarti apa? Yang berpangkat kuadrat, yang pangkatnya kuadrat ini ya. Ini kita masukkan ke sini, jadinya sepertiga kalikan 3P titik kalikan 3P titik sama dengan 0. Loh, kok titik-titik Pak? Apa itu titik-titik? Titik-titik ini nanti yang akan kita cari faktornya berapa, begitu ya. Loh Pak, apakah semua soal juga menggunakan konsep seperti ini? Ya, semua soal yang berbentuk persamaan kuadrat bisa memakai cara seperti ini. Jadi misalkan di sini koefisiennya ada 5, berarti di sini juga 1/5, Pak. Iya, kalau di sini 5, maka di sini juga kita tulis 5, di sini 5, dan juga di sini 5, begitu. Baik, ingat. Yang pertama, cari dua angka ini ya, dua angka yang atas dan juga yang bawah. Ini jika dikalikan, ini hasilnya adalah A dikalikan C. Kalau dijumlahkan ini ya, dijumlahkan, ini hasilnya adalah B. Ini konsep memfaktorkan seperti ini. Itu ya. Baik, coba kita cari. Oke, kita cari
B-nya kita masukkan negatif 82, A kali C-nya kita masukkan 81. Oke, dari sini cari angka yang ketika dijumlahkan dia 81, mohon maaf, ketika dia dikalikan dia 81, ketika dijumlahkan dia negatif 82, berapa? Ya, negatif 81 dan juga dengan negatif 1. Ini kalau kita kalikan, berapa? Iya, 81. Kalau kita jumlah, 81 min 81 ditambah negatif 1, iya, negatif 82. Nah, kita masukkan sepertiga kali 3P min 81, kalikan 3P min 1 sama dengan 0. Begitu ya. Oke, kita kalikan sepertiganya. Loh, Pak, itu sepertiganya berarti dikalikan ke sini dan ke sini dong. Ya tidak. Ingat, ini bukan penjumlahan. Ini bukan penjumlahan ya. Ini adalah perkalian. Jadi tidak bisa kita asosiatifkan. Kita kelompokkan ke sini dan ke sini, tidak bisa karena ini perkalian. Jadi sepertiga ini hanya bisa dikalikan yang depan saja ini. Depan saja ini ya. Kalau belakang enggak usah, depan saja gitu ya. Maka diperoleh sepertiga kali 3 berapa? Iya, 1. 81 dibagi 3 berapa? Negatif 27. Kalikan 3P min 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita peroleh faktornya, yaitu P sama min, yang pertama ya, P min 27 sama dengan 0. P-nya berapa? 27. Yang kedua, 3P min 1 sama dengan 0. P-nya berapa? Ya, P-nya adalah 1/3. Gitu ya. Oke, ini belum selesai ya. Ini masih berbentuk P. Kita ubah ke bentuk awal tadi, berbentuk X. P tadi apa? Iya, P itu sama dengan 3 pangkatnya X. Oke, kita masukkan untuk P sama dengan 27 dulu. Maka diperoleh nilai P sama dengan 3X sama dengan 27. Oke, kita samakan basisnya dulu. Kita jadikan 3 di sini. Maka diperoleh 3X sama dengan 3 pangkatnya di 3. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Baik. Untuk yang P sama dengan 1/3. Kita masukkan 3X sama dengan P-nya. P-nya kita ganti ini, maka 3X sama dengan 1/3. Ingat, sifat eksponensial. Ketika ada seperti ini ya, ada bentuk pecahan seperti ini juga bisa kita gunakan seperti ini. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Maka X-nya itu nilainya adalah negatif 1. Begitu. Nah, dari sini diperoleh penyelesaiannya adalah negatif 1/3. Mohon maaf, negatif 1,3. Jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Sampai di sini paham? Ya, insya Allah paham. Begitu. Baik, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini tentang pertidaksamaan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 5 dikurangi 1/27 pangkat 2X min X kuadrat lebih dari sama dengan 0 adalah, loh Pak, ini soalnya kok gini sih? Gimana Pak cara menyelesaikannya Pak ya? Oke, tentunya kalau hanya mengandalkan sifat-sifat saja, ini agak susah mengerjakannya. Iya enggak? Oke, kita tulis dulu soalnya. Terlebih dahulu Bapak pindahkan ruas ke sebelah kanan ya, karena ini bentuk pertidaksamaan, maka diperoleh 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 5 lebih dari sama dengan 1/27 pangkat 2X min X kuadrat. Oke, langkah pertama gimana? Iya, langkah pertama kita samakan dulu basisnya. Di sini paling sederhana berapa ini? 3. Kita jadikan 3. Maka diperoleh
3 pangkat X kuadrat min 3X plus 5 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 3 pangkat 2X min X kuadrat. Oke, kita gunakan sifat eksponen tadi, yang seper tadi, kalau dinaikkan jadinya negatif pangkatnya. Kita diperoleh seperti ini. 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 5 lebih dari sama dengan 3 pangkat min 3 pangkat 2X min X kuadrat. Oke, kita pakai sifat lagi, sifatnya eksponen. Ketika ada pangkat seperti ini, diapakan ini? Ya, kita kalikan 1 per 1, maka diperoleh 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 5 lebih dari sama dengan 3 pangkat min 6X plus 3X kuadrat. Oke, ini basisnya sudah sama-sama 3, sama-sama A istilahnya, sedangkan pangkatnya ini berbeda. Lah, ini bagaimana Pak cara mengerjakannya? Kita lihat dulu bentuk atau sifat dari pertidaksamaan. Nah, ini untuk nilai A-nya yang lebih dari 1, tadi A-nya berapa ya? Ya, A-nya 3. Ini menggunakan yang ini berarti. Jika A fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka nilai fx juga sama, lebih dari sama dengan Gx, gitu ya. Oke, kita kembali. Maka dari sini bisa kita peroleh nilai X kuadrat min 3X plus 5 itu lebih dari sama dengan min 6X plus 3 pangkat X kuadrat. Oke, kita asosiatifkan dan kita kurangkan. Set, diperoleh nilainya min 2X kuadrat plus 3X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Supaya angka yang depan, mohon maaf, variabel X kuadrat yang depan ini tidak bernilai negatif, supaya kita juga lebih memudahkan untuk menyelesaikannya, kita kalikan semuanya ini dengan negatif 1, dikalikan dengan negatif. Min 2x kuadrat kalikan negatif 1 berapa? Iya, 2x kuadrat. Plus 3, plus 3x kalikan negatif 1, min 3x. Plus 5 dikalikan negatif 1, iya, min 5. Ya, ini yang perlu sangat sekali diperhatikan oleh semuanya. Ini tandanya, tanda pertidaksamaan ini kalau dikalikan dengan negatif, berapapun dikalikan negatif, ini tandanya dia berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi kebalikannya, kurang dari sama dengan 0. Begitu ya. Jangan sampai lupa ini. Ini depannya sudah diubah, sedangkan tandanya lupa tidak diubah. Nanti jawabannya bisa berpengaruh ke jawabannya menjadi salah, begitu ya. Jadi perlu diingat oleh semuanya, tanda pertidaksamaan kalau dikalikan dengan negatif, maka dia juga ikut berubah. Baik, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu. Pakai cara yang tadi, cara faktornya tadi ya. Baik, lupa kok setengah. Lah ini kan 2. Oh iya ya. Baik. Kita masukkan 2 setengah kali 2 P titik kali 2 P titik kurang dari sama dengan 0. Oke, sama seperti prosesnya tadi. A kali C berapa? 2 kali negatif 5 berapa? Iya, negatif 10. Di sini negatif 10. Di sini negatif 3. B-nya negatif 3. Cari 2 angka yang kalau dikalikan dia negatif 10, dikurangkan dia, mohon maaf, ketika dijumlah, dia hasilnya adalah B, negatif 3 ini. Berapa? Berapa yuk? Ya, 2 dikalikan negatif 5. Ini hasilnya adalah negatif 10. Kalau 2 ditambah negatif 5, hasilnya berapa? Ya betul, negatif 3. Berarti faktornya itu adalah 2 dan juga negatif 5. Oke, kita masukkan. Tengah kali 2P plus 2 kali 2P min 5 kurang dari sama dengan 0. Oke, setengahnya kita coret. Diperoleh P plus 1 dikalikan 2P min 5 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita cari satu-satu P-nya. P plus 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah negatif 1.
Atau yang satunya ini 2P-5 sama dengan 0, maka P-nya diperoleh 5/2. Baik, Pak, langkah selanjutnya gimana, Pak? Ya, kalau pertidaksamaan otomatis pakai garis bilangan. Kita masukkan garis bilangannya. Ingat, karena ini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka titik kritis di sini ini tertutup, tidak terbuka. Kalau tidak ada sama dengan dia terbuka. Ini tertutup padat, ya. Kita masukkan titiknya, ini -1 dan ini adalah 5/2. Oke. Tentunya ingat ya, gimana cara menentukan kelas interval dari setiap kelas atau setiap kuadrannya di sini. Ingat kan? Oke, tentunya insya Allah ingatlah. Oke, kita lari ke yang paling kanan. Paling kanan ini ya, setelah 5/2 ini, yang paling kanan. Lalu di materi pertidaksamaan ya tentunya, di kelas apa ya? Matematika wajib ya. Ketika kita membahas pertidaksamaan apa? Nilai mutlak atau pertidaksamaan, ya kelihatannya pertidaksamaan nilai mutlak kelihatannya, atau pokok intinya kita membahas pertidaksamaan gitu ya. Bapak sempat membahas sedikit itu. Coba lihat yang sebelah kanan, kita tentukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Caranya dengan gimana? Caranya dengan mengkalikan koefisien. Koefisien setiap di sini. Kita larinya ke sini. Ini positif 1P kalikan positif 2P. Positif kali positif hasilnya adalah positif gitu ya. Oke, selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya kita ini akan melewati titik kritis 5/2. 5/2 ini diperoleh dari pemfaktoran ini 2P-5. 2P-5 ini pangkatnya berapa ini? Ya, pangkatnya 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Kalau ganjil, maka dia berubah menjadi apa? Negatif. Nah, ini juga seterusnya juga sama. Ketika melewati -1, dari mana ini? Iya, dari P+1. Pangkatnya apa ini? 1. 1 itu apa? Ganjil. Maka dia berubah jadi positif. Gitu ya. Nah, terus Pak, cara menentukan jawabannya gimana, Pak? Oke, langkah selanjutnya, lihatlah tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya ini yang diminta adalah kurang dari sama dengan kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0 berarti negatif. Berarti jawabannya yang tengah ini. Iya, maka diperoleh nilai X-nya adalah -1. Kurang dari X kurang dari sama dengan 5/2. Ini jawabannya apa tadi? Ini jawabannya apa tadi ya? Jawabannya C kelihatannya di soal tadi ya. Begitu? Baik, insya Allah itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya Bapak selalu mengingatkan agar selalu tetap belajar walaupun pembelajaran kita masih daring seperti ini. Kabar baiknya insya Allah ya, untuk semester depan kita sudah mulai luring, bisa bertatap muka, bisa bertemu semuanya gitu ya. Dan jangan lupa minggu depan ini sudah memasuki PTS, yaitu penilaian tengah semester. Nah, materinya nanti ini materi dari awal pertemuan kita sampai sekarang tentunya masih membahas tentang eksponen. Baik yang tadi sifat eksponen, fungsi eksponen dengan grafiknya, kemudian persamaan eksponen, dan yang terakhir kemarin adalah pertidaksamaan eksponen gitu ya. Dan ini ditambah dengan pembahasan soal-soal seperti ini ya. Oke, begitu itu informasi dari Bapak. Silakan belajar dari berbagai sumber. Jadi tidak harus dari sini saja, bisa dari berbagai sumber, baik itu buku atau website atau apapun yang bisa dipercaya untuk kita pelajari, gitu ya. Oke, tetap semangat belajar dan selanjutnya
Silakan dikerjakan latihan soalnya, hanya 3 nomor saja. Silakan dikerjakan beserta dengan prosesnya atau caranya. Tentunya dikirim via WA Bapak ya. Nanti WA Bapak Bapak share di aja ya, di Google Classroom aja ya. Nanti Bapak share di Google Classroom. Nomornya insya Allah bukan yang kemarin, Bapak ganti aja. Begitu ya, Bapak ganti dengan nomor yang satunya. Begitu, ada 3 nomor ini silahkan dikerjakan. Tentunya batas waktunya. Batas waktunya ya, batas waktunya ini sampai jam 6 sore. Begitu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan yang masing-masing, jaga pola makan, pola tidur, jangan sampai begadang. Walaupun kita belajarnya daring, terus selanjutnya main HP, terus lainnya juga harus kita kontrol. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Kita ini yang harus jadi majikannya, bukan kita yang menjadi budak. Begitu ya, itulah pesan dari Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.